Jadi dia mau disi tangan guru matalkin anak yang masih Allah Ta'ala, maka nama rasakan mi tahu ini, mohon maaf ya, ini adalah guru yang muhakiki. Jadi dia mau disilambian guru matalkin, dia guru yang hakiki, dia sebenarnya dia mampu menggerakkan orang lain. Dia mampu mengantarkan kita kepada nasanga tomandar, kepada kematian sebelum ajal menjemput. Mati sebelum mati nasanga tomandar. Dan ketika kita merasakan dia disanga mati sebelum mati, mau bahasa tasawufnya adalah fana ya, fana. Jadi mau dirasakan dia disanga fana, maka do segala tabir atau penghalang di lalan dia teta akan terbuka. Dan ketika terbukanya tirai tersebut, penghalang tersebut, maka kita akan menyaksikan sesuatu yang selama remai die nabunian para arifubillah. Kita akan menyaksikan akan sesuatu, yakni sifat keindahan Tuhan, atau sifat kemuliaan Tuhan, atau sifat keagungan Tuhan. Jadi sebenarnya lo disanga mate sebelum mate, ya, ia di tania sangka cari-cerita memang ada, dan sangka torua maalami maisan, dan ketika kita mengalaminya, maka kita akan menyaksikan salah satu di antara tersebut. Sebagaimana apa yang dibahas di gena ya di mai gena sumbernya dari alif. Tapi mak dita mi ndani tau salah mau mawani tau wite puan. Tapi untuk melihat hakikat Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Jadi bahasana para kaum tasawuf mengatakan saya melihat Tuhan, sebenarnya mereka saksikan itu adalah sifat keindahan Tuhan, atau sifat kemuliaan Tuhan, atau sifat keagungan, atau sifat kebesaran Tuhan. Tania puan dita, karena mustahil karena male dita puan. Contoh yang sangat sederhana, pura di pau di pembalik budi supaya ini sangat perlu tuh hati-hati ya, makanya dia diulang-ulang. Contoh sangat sederhana, dan dia malah maita presiden, tapi mak dita Jokowi, indai tau salah mau itu wita presiden. Seperti itu sebenarnya ya. Lanjut, jadi ketika dia tabir atau penghalang di lalan di hati buah, maka kita akan menyaksikan salah satu sifat-sifat keindahan Tuhan. Anna maita sifat keindahan Tuhan, maka segala yang terrahasia akan dapat kita pahami dengan benar. Ganana lo petule ia makaras yang penting dalam ma'rifat, semuanya akan kita pahami dengan benar. Dan insya Allah kita memahaminya dengan mudah, insya Allah. Seperti itu sebenarnya. Uang untuk contoh misalnya, contoh yang pertama mengenai tentang zikir, ya zikir. Ya sangat tomandar zikir tamak ke huruf, tamak ke suara. Iya lo zikir dia adalah mengingat Allah, mengingat Tuhan. Bukan berarti hakikat Tuhan yang diingat, membalik tahun dan yang malam maita di sana hakikat Tuhan. Akan tetapi yang disaksikan adalah tanda-tanda atau sifat keindahan Tuhan. Sifat keindahan, sifat kemuliaan, sifat keagungan, dan sifat kebesaran Tuhan. Jadi lo di sana hakikat zikir yang sebenar-benarnya zikir, ketika dia ingarat tadi tersambung, fokus, memesai lau di anupura di taya difokuskan di pacapu langgam nana ingarat tadi pacapu lau.
Dipacapu ilau. Duduk tenang. Diam sediam-diamnya. Dipacapu ipa ingarata lau dia nupura rita. Salah satu di antaranya. Dan apalagi dia rua tanda lau di penyaksian tingkat tersebut. Dipacapu ilanggan nana pa ingarata. Capu lau capu. Enggan nana anupura dita. Dipacapu lau pa ingarata di anupura dita. Ia mau disanga sikir tamak ke hurupu tamak ke suara. Sebab ya sikir dia adalah mengingat atau maingaran. Jadi macua di ngaran nadi apa yang disaksikan capu ilau ya muitino. Ya mutin disanga sikir tonga-tongano. Nah, sangat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani adalah hakikat sikir yang sebenar-benarnya adalah pancaran sifat keindahan atau sifat keelokan atau sifat keagungan Tuhan. Jadi dia mulai sikir tonga-tonga nih, mau capu ilau pa ingarat talun dini. Dan kemudian dia sikir dia duan rupai tingkatanna. Duan rupai, dia di pawangan ma usahai, ita ma usahai, dia tuh di pawangan langsung terbit dari hati yang paling dalam. Terbit di lala nih. Itu adalah pemberian Allah. Jadi ia mulai digena dia disanga dia sikir tamak ke hurupu tamak ke suara. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Karena lo iya dia tahu tudu tahu apa segala, nah nama wami tahu sikir, tanya lo iya ya. Dia hakikat sikir adalah mengingat akan sifat-sifat keindahan Tuhan. Ya lo anupura di tadi ya lo anupura disaksikan melalui mata hati, maka ia mau dioroi fokus mapacapu paingaran lau. Tanah lo iya lo sikir dia tudu atau mengingat akan naik turunnya napas tanahnya dia. Ndahani turun nasyupu Allah Ta'ala mapengarani pendai pendong na napas. Dangi. Akan tetapi yang perlu kita ingat dalam bersikir adalah apa yang telah pernah kita saksikan melalui pandangan mata batin. Seperti itu ya. Jadi kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika tabir itu dapat terangkat? Perhatikan sana Lili. Ketika tabir terangkat, dia mau diterima melalui pandangan batin, maka nama latomi Thomas sembahyang secara khusyuk. Monipu Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Kemudian ayat yang lain monipu Allah Ta'ala, sesungguhnya salat itu mampu mencegahmu dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah jauh lebih besar keutamaannya daripada seluruh ibadah-ibadah yang lain. Jadi lo dilalas sambayan dia kamengan yang ternilai adalah mengingat akan Allah. Tania mengingat akan bacaan salat, tania mengingat akan gerakan salat, tania mengingat akan pendai napas tania. Akan tetapi mengingat akan sifat keindahan Tuhan, sifat kemuliaan Tuhan, sifat keagungan Tuhan, dan sifat kebesaran Tuhan. Jadi nenek yang pura tiwa penglihatannya, nenek pura de maita melalui penglihatan mata batin, maka dengan insya Allah na malam itau dibuat dia sambayan mau dibuat mitakber Allah, ita Allah lawe Allah, bibir mengucap Allah, hati sudah tertuju kepada dia salah satu di antara tersebut. Ya, ngenasan di ngarang sampai selesai sholat. Tania mah pengaran ni napas, tania. Tapi mengingat ya apa yang telah kita saksikan melalui mata hati.
Kemudian yang ketiga, yakni sholat daim. Sholat daim. Ya, sholat daim bahasana dia sholat daim maksudnya adalah sholat yang tiada putus. Akan tetapi maknanya sebenarnya adalah ibadah yang tidak putus, ibadah yang tiada putus. Mengenai tentang dia itu adalah tingkat kesadaran. Hati-hati tahu ya, hati-hati tahu. Tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran perlu disadari dengan sedalam-dalamnya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengenal dia. Ketika diajak pumire alif bahwa ini adalah jati diri kita yang sebenar-benarnya, maka perlu disadari dengan sesadar-sadarnya bahwa diri kita yang sebenar-benarnya ini adalah alif. Hati-hati ya. Hati-hati, tanaro ia mapengarani pesupetaman na napas, namane mo ami tahu ya dia sampai tambuttu. Apa napas nde bottu dilalam ma bottu mate tahu. Hati-hati. Ya lo napas dia adalah persoalan yang baru. Akan tetapi pada kesempatan ini nde tahu sempat membahas secara panjang lebar tentang napas. Insya Allah di lain waktu nanti dibahas bumi membalik, insya Allah ya. Jadi fokus itu dulu apa yang terjadi ketika mata hati itu terbuka. Ya lolo di tema ana lolo di ayan. Kita fokus kepada tema, ya. Jadi inai mas sadari alawena bahwa dirinya adalah alif, hakikat dirinya adalah alif, maka ndamu dia mas mapetondorai iro ibadah di o. Iya tadi ndaro botu tama di alawe di ya di alif. Apa mabotu mi di etama di alabe di maka ndammi tahu bernapas. Adanya napas karena polendini ya napas dia adalah hal yang baru sekali lagi. Ya napas adalah hal yang baru. Ya. Basatoi ini yang terakhir, yang keempat. Basatoi tentang amatean, persoalan amatean. Perhatikan mohon Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yakni surat Al-An'am ayat 158 yang artinya yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat. Malaikat kepada mereka, maksudnya malaikat pencabut nyawa ya. Atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Perhatikan, sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Kedatangan Tuhanmu atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi mau polemi dia tahu umaran sakratul maut, domi tahu umaran na polemi dia anak indani diimani sebelumnya sesuai dengan ayat yang difirmankan oleh Allah, maka indani maguna imatta. Mandani diimani neman dia sebelumnya, maka iman kita tidak akan berguna. Karena pada saat dia itu umaran insya Allah boleh dia, insya Allah, insya Allah. Guru tambah guru, insya Allah boleh, boleh. Sesuai dengan janji Allah. Mohon Allah Ta'ala di setiap akhir hayat hambaku aku pasti hadir bersamanya tergantung dari sangkaan hambaku. Mengenai tentang hadis dia, sebagian yang lain menyatakan yang dimaksud dari sangkaan itu ketika di polei, misalnya polei anak kita menyangka disangai maha kasih dan maha penyayang, maka insya Allah mesayani. Tapi ketika disangai maha murka, maka nami murkai. Itu pandangan para kaum fikih. Tapi pandangan di kalangan kaum tasawuf yang dimaksud dia adalah ketika polemi dia tergantung dari sangkaan kita. Nah, apa dari sangangan? Apa dari sangangan? Ketika dia pasangan laita,
Maka dia kehadiran nadi ndandang gunanna. Ketika hadiri anak datiri yapui ndandang gunanna. Makanya nasanga Imam Al-Ghazali di setiap kaum muslimin, baik wanita, baik perempuan dan laki-laki, wajib menuntut ilmu. Bahkan beliau menganggapnya sebagai fardu ain. Beliau menghukuminya sebagai fardu ain. Wajib di setiap manusia.